Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Jumrana Salsabila dari kelompok 1, ditemani oleh Fatma Sari. Nah, saya akan mempresentasikan mengenai pengertian dari dakwah multikultural dan dakwah multikultural. Agak susah memang ya. Multi budaya saja, enggak apa-apa multi budaya. Deg-degan kayak juga, Pak. Ya santai saja deh. Kita laksanakan kuliah dalam keadaan senang hati ya. Ya silakan lanjut. Jadi yang pertama adalah pengertian dakwah. Dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, baik secara individual maupun secara berkelompok. Nah, menurut beberapa ahli, yang pertama Muhammad Natsir menyampaikan dakwah adalah menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat manusia konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini. Dan yang meliputi Al-Amar bin Al-Ma'ruf An-Nahyun dan Al-Munkar dengan berbagai macam cara dan media yang diperbolehkan akhlak dan membimbing pengalamannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berkehidupan bernegara. Nah, selanjutnya pengertian multikultural. Multikultural berasal dari dua kata, yaitu multi yang artinya banyak atau beragam, dan kultural dan berarti budaya atau kebudayaan, yang secara etimologi berarti keberagaman budaya. Menurut Pierre Elvan Birch mengemukakan bahwa masyarakat multikultural mempunyai beberapa karakteristik yang khas, yakni 1. Masyarakat berbagai dalam segmentasi bentuk kelompok-kelompok, latar budaya, dan subbudaya yang berbeda. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga non-komplementer. Yang ketiga, kurang adanya kemauan untuk mengembangkan konsensus antar anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang fundamental. Yang keempat, kurangnya kesadaran mengembangkan konsensus relatif sering menimbulkan konflik antar kelompok subbudaya tersebut. Yang kelima, konflik dapat dihindari dan integrasi sosial dapat terjadi dengan jalan secara relatif menggunakan paksaan ditambah dengan ketergantungan satu sama lain dalam bidang ekonomi. Kemudian yang terakhir, adanya dominasi politik kelompok satu atau kelompok yang lain. Nah, yang selanjutnya pengertian dakwah multikultural yang akan dijelaskan oleh Saudari Fatma Sari. Baik, Fatma. Video tak panorannya. Tidak bisa begitu, tidak jaringan seluler tidak
Terakhir, pengertian dakwah multikultural. Dakwah multikultural adalah aktivitas menyeru kepada jalan Allah melalui usaha-usaha mengetahui karakter budaya suatu masyarakat sebagai kunci utama untuk memberikan pemahaman dan mengembangkan dakwah. 1. Ruang lingkup dakwah multikultural. Ruang lingkup kajian dakwah multikultural yang juga merupakan bidang dari kajian ilmu dakwah antara lain sebagai berikut. Pertama, mengkaji dasar-dasar tentang adanya interaksi simbolik dai dengan mad'u yang berlatar belakangi budaya yang dimilikinya dalam tantangan perjalanan dakwah para dai. Nabi dan Rasulullah termasuk nabi yang terakhir dan membukti kehadiran Islam di Indonesia dalam berbagai produk dari kegiatan dakwah multikultural. Kedua, menelaah unsur-unsur dakwah dalam mempertimbangkan aspek kehidupan yang berhubungan dengan unsur dai. Pesan dakwah, metode, media, mad'u, dan dimensi ruang dan waktu yang mewadahi keberlangsungan interaksi antar berbagai unsur dalam keberlangsungan dakwah. Ketiga, mengkaji tentang karakteristik manusia, baik posisinya yang menjadi dai maupun yang menjadi mad'u melalui kerangka metodologi dan antropologi. Keempat, mengkaji tentang upaya dakwah yang dilakukan oleh masing-masing etnik baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Kelima, mengkaji problem yang ditimbulkan oleh pertukaran antar budaya dan budaya-budaya, solusi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi jati diri budaya masing-masing. Kedua, prinsip dakwah multikultural. Prinsip dakwah multikultural adalah acuan prediktif yang menjadi dasar berpikir dalam bertindak, realisasikan bidak dakwah yang mempertimbangkan aspek budaya yang keragamannya berinteraksi dengan mad'u dalam tantangan ruang dan waktu sesuai perkembangan masyarakat. Sekian dari saya. Baik, sudah ya kelompok 1 ya. Sudah tuntas ya. Pak. Oke, baik, saya ambil alih forum kembali. Terima kasih untuk kelompok 1 untuk menjelaskan sedikit pengertian mengenai dakwah multikulturalisme dan kombinasi dari keduanya atau dakwah multikultural. Jadi memang untuk mendefinisikan dakwah multikultural itu memang agak rumit ya, karena referensi terkait atau buku yang secara khusus membahas dakwah multikultural itu sejauh ini belum saya temukan. Mudah-mudahan nanti ada yang pakar yang menyusun bukunya, tapi bukan berarti pembahasan mengenai dakwah kultural dan multikulturalisme itu tidak ada ya, tapi bukunya berserakan, banyak buku yang mengangkat tentang dakwah dan banyak juga buku yang mengangkat tentang dinamika multikulturalisme di Indonesia dan di beberapa negara. Saya kira untuk memperkuat materi kita hari ini, khususnya materi kelompok 1, saya ingin juga membahas ya sedikit pengertian mengenai dakwah multikulturalisme dan dakwah multikultural. Mohon adik-adik mahasiswa memerhatikan poin-poin yang akan saya kirim, tapi sebelumnya sekali lagi saya mengingatkan dengan sangat memohon bahwa mahasiswa yang hadir di Zoom ini diharapkan itu wajahnya ditampilkan lah ya, supaya betul-betul kuliah kita ini tatap muka, karena saya juga merekam aktivitas di Zoom ini dan insya Allah akan saya share di
YouTube nantinya sebagai bukti perkuliahan. Jadi santai saja, maksudnya kuliah kita ini serius tapi santai, jangan juga terlalu tegang ya. Kita ambil contoh lah, seperti Pak Ketua ini saya lihat dari tadi ini serius sekali memperhatikan Zoom ya, tapi serius tapi santai sambil makan kue ya, saya lihat. Tolong dibagi-bagi kuenya. Kalau banyak kuenya dibagi-bagi ke temannya. Baik, saya lanjut. Saya share PowerPoint ya. Sudah kelihatan ya PowerPoint-nya? Baru Pak. Kelihatan Pak. Yep. Kalau sudah muncul sampaikan ya kalau sudah muncul Pak. Iya. Sudah. Oke, baik, saya lanjut. Terkait dengan mata kuliah dakwah multikultural, kita awali dengan pengertian definisi konsep yang perlu kita pahami. Jadi ada 3 poin, apa itu dakwah, apa itu multikultur, tambah isme, multikulturalisme. Sebenarnya dasarnya adalah culture ya, ditambah depannya multi dan di belakangnya isme. Dan terakhir pembahasan kita terkait dakwah multikultural. Baik, saya lanjut. Sekedar saran untuk kelompok 1 dan kelompok berikutnya. Dalam tradisi dunia akademik atau dunia intelektual, kalau kita membahas sesuatu itu memang harus diawali dengan definisi ya. Definisi dalam hal ini terbagi 2. Kita harus meninjau secara bahasa dan meninjau secara istilah. Bagaimana kemudian pakar atau ahli menjelaskan istilah tersebut. Baik, saya kira adik-adik mahasiswa mungkin ya sebagian besar sudah sering kali mendengarkan materi tentang atau membaca materi tentang dakwah. Dan ini memang salah satu ilmu yang wajib dipahami oleh seluruh program studi yang ada di FUAD, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, karena ini ilmu dasar bagi adik-adik mahasiswa. Nah, terkait dengan istilah dakwah itu sendiri, kita bisa menyatakan bahwa dakwah itu berasal dari bahasa Arab ya, karena memang asalnya dari ayat Al-Quran, khususnya Quran Al-Imran ayat 104. Dakwah itu berarti secara etimologi itu berarti bahasa Arab ya, maksudnya da'a yad'u da'watan, yang berarti seruan, panggilan, undangan atau doa. Jadi bukan cuman berceramah ya, bukan cuma seruan, tapi semacam mengundang, mengajak atau memanggil, atau juga sekaligus kita mendoakan seseorang. Itu juga bisa berarti dakwah ya. Kalau menurut menurut bahasa atau secara harfiah. Kalau di Quran surah Al-Imran itu jelas ya. Di surah An-Nahl juga dan beberapa ayat lainnya, misalnya Quran surah Yusuf ya dan An-Nahl. Khusus di Quran surat Al-Imran 104 ini memang menjadi dasar hukum pelaksanaan dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Jadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi ya, saya cuma mempertegas kembali bahwa ketika kita menyampaikan pengertian dakwah itu, maka wajib kita menyebutkan dalilnya, baik itu dalil akli atau dalil nakli, baik itu yang bersumber dari ayat maupun hadis. Saya kira itu sekedar pengantar untuk pengertian dakwah secara bahasa ya. Selanjutnya secara istilah terminologi atau bagaimana pakar menjelaskan pengertian dakwah. Saya di sini mengutip 3 pakar ya. Yang pertama itu Syekh Ali Mahfuz. Jadi tolong diingat nama ini, Syekh Ali Mahfuz ini saya dahulukan pengertiannya karena memang beliau adalah pakar, salah satu pakar yang paling banyak dirujuk pengertiannya tentang dakwah. Kalau kita melacak profil Syekh Ali Mahfuz, maka beliau adalah salah seorang yang merintis ilmu dakwah. Lahirnya ilmu dakwah yang kemudian dipelajari di perguruan tinggi, di beberapa perguruan tinggi di Indonesia itu berkat jasa-jasa Syekh Ali Mahfuz juga ya, karena beliau lah yang merintis ilmu dakwah, salah seorang ya. Dan banyak lagi ulama lainnya yang merintis mendudukkan dakwah itu sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Adik-adik bisa baca pengertian dakwah itu
disimpulkan oleh Syekh Ali Mahfuz adalah sebuah upaya membangkitkan kesadaran manusia dan di atas kebaikan, bimbingan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar supaya mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Jalan dengan pengertian Sayyid Qutb, seorang ulama juga ya, Sayyid Qutb tentang dakwah. Intinya Sayyid Qutb menegaskan, mengajak dakwah itu adalah mengajak atau mendorong orang untuk masuk ke dalam sabilillah. Jadi ini sangat tegas pengertian Sayyid Qutb. Jadi tujuan dari berdakwah, seseorang berdakwah itu untuk mengajak orang atau masyarakat ke dalam sabilillah atau di jalan Allah, fi sabilillah. Bukan justru kita mengikuti dai atau pola hidup, cara hidupnya seorang dai atau sekelompok orang atau organisasi. Jadi substansi dari dakwah itu mengajak orang untuk ke sabilillah. Sangat jelas ya, tegas pengertian yang dikatakan oleh Sayyid Qutb. Selanjutnya secara ringkas juga Muhammad Abduh mendefinisikan dakwah adalah sebuah upaya perbaikan, islah keadaan kaum muslimin dan memberikan petunjuk kepada orang yang mukmin untuk memeluk Islam. Ini juga pengertian yang cukup komprehensif ya. Intinya adalah mengajak orang mukmin untuk memeluk Islam. Dalam artian di sini memeluk bukan cuma mempercayai ajaran Islam, tapi sekaligus mengimplementasikan, mengamalkan ya syariat-syariat yang sesuai tuntunan ajaran Islam ya. Nah, itu pengertian dakwah. Saya kira sangat jelas. Kita lanjut. Nah, ini tadi dikatakan oleh, sudah disinggung oleh kelompok 1 ya, definisi multikulturalisme. Jadi ada 3, sebenarnya ada 3 ya. 3 suku kata. Yang pertama itu multi, yang kedua adalah kultural atau budaya, dan ketiga ada imbuhan isme di belakangnya. Digabung menjadi multikulturalisme. Pengertian mengenai culture itu sendiri sangat jelas ya, culture budaya. Maknanya sama saja. Kalau multi berarti ragam, jamak, beragam ya. Bisa juga berarti plural. Itu makna dari multikulturalisme. Di sini saya mengutip sudut pandang atau pengertian yang diungkapkan oleh Asumardi Asra, seorang guru besar di Universitas Uin Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Beliau mengatakan bahwa inti dari multikulturalisme itu adalah sebuah pandangan, worldview, pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realita keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Saya kira poinnya jelas ya. Jadi intinya di sini ini bukan saja semacam pandangan dunia, tapi secara individu juga ya. Masing-masing mahasiswa, termasuk saya juga sebagai dosen, selaku dosen, harus memiliki sikap yang mengakui, menekankan penerimaan terhadap realita keagamaan. Bahwa di dalam kehidupan kita memang kita diperhadapkan dengan realitas sosial yang sangat beragam. Di Indonesia ini, apalagi kita berbicara di lingkup kota Parepare saja, yang skala kecil, lokal, itu di Parepare banyak suku ya. Bukan cuma suku Bugis yang bermukim di Parepare, tapi ada mungkin yang pendatang dari suku Makassar, ada juga mungkin suku Mandar. Dan di Parepare juga ini ada banyak, bukan banyak ya, tapi ada bukan cuma Islam. Masyarakat juga ada yang memeluk agama Kristen. Saya lihat ada gereja salah satu gereja di Kebun Sayur ya. Saya kira itu titik tekannya adalah kita harus mengakui bahwa di dalam kehidupan kita ini ada beragam kultur, budaya, etnis, suku, ada beragam bahasa, dan sebagainya. Satu lagi saya tambahkan bahwa menurut Ilyas, bisa dilihat ya di handphonenya, ada pengertian terakhir yang tampaknya senada dengan pengertian Asumardi Asra. Ilyas mendefinisikan multikultural itu sebagai perspektif atau cara pandang yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dan fenomena kemajemukan budaya, bangsa, etnis, suku, ras, golongan, dan agama. Jadi kita sebagai umat muslim bukan hanya mengakui keragaman agama, bukan hanya Islam yang hidup di masyarakat ya, tapi ada juga masyarakat dari Hindu, Buddha, dan berbagai kepercayaan lainnya. Kalau di Indonesia sendiri yang diakui hanya 5 agama ya, termasuk Taoisme. Mohon diluruskan kalau saya keliru, tapi yang sepanjang yang saya tahu memang hanya 5 ya yang diakui. Tapi di 5 ini, di dalam agama Islam itu sendiri banyak aliran ya, banyak aliran kepercayaan, banyak aliran yang muncul di tengah masyarakat. Nah itu juga harus kita
akui sebagai fakta sosial, kenyataan sosial yang harus kita sikapi dengan bijak. Intinya bahwa paham multikulturalisme ini menghendaki kohesi sosial, solidaritas sosial. Sebagaimana dalam ajaran Islam itu sendiri menyatakan bahwa Islam adalah agama universal, ya, rahmatan lil alamin. Saya kira banyak juga konsep-konsep multikultural yang memang sudah diajarkan dalam ajaran Islam, termasuk uhuwah Islamiyah, uhuwah wataniyah, dan persaudaraan di internal umat Muslim, dan begitu juga persaudaraan dengan umat pemeluk kepercayaan lainnya. Saya kira itu pemahaman terkait dengan multikultural. Terakhir, saya ingin menyimpulkan dari beberapa definisi tersebut, kita bisa merujuk ke apa yang dimaksud dengan dakwah multikultural. Di sini di PowerPoint adik-adik bisa baca. Jadi inti dari dakwah multikultural itu sebenarnya berangkat dari pandangan klasik, ya, dakwah kultural. Yakni sebuah pengakuan doktrin Islam terhadap keabsahan eksistensi kultur dan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Jadi di sini ditegaskan, ya, sejauh itu tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, maka gerakan dakwah multikultural itu boleh kita laksanakan, ya, karena tidak ada toleransi dalam hal ketauhidan. Berbeda dengan di bidang amalia, di bidang amalan-amalan yang dilaksanakan oleh ajaran Islam itu, baik di bidang kebudayaan, itu tidak ada masalah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Intinya bahwa pendekatan multikulturalisme dalam dakwah itu berusaha untuk menggapai dua hal. Jadi saya ulangi, menggapai dua hal, ya. Jadi ada 2 poin yang sangat penting diingat, yaitu tujuannya itu berupaya mencari titik temu dalam keragaman dan toleransi dalam perbedaan. Jadi saya ulangi, kita sebagai mahasiswa Muslim dalam berdakwah itu nantinya misalnya ada mahasiswa yang konsen di bidang dakwah, konsen menjadi mubalik, itu dia pemahaman yang sangat penting adalah dakwah multikultural. Sebuah pengakuan akan realitas sosial yang bukan hanya agama yang keragaman agama, tapi keberagaman dari segi kultur, budaya, dan sebagainya. Saya kira ini sangat jelas, ya, pengertian dari dakwah multikultural, dan nanti adik-adik mahasiswa bisa membacanya berulang-ulang, bisa juga mencari referensi lain, dan saya yakin adik-adik mahasiswa sudah menulis, ya, ringkasan materi atau resume terkait pengertian dakwah multikultural. Saya kira itu saja pengertian dakwah multikultural. Untuk lebih jelasnya, sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini karena waktu kita sangat terbatas di Zoom, saya ingin memberikan satu contoh saja, ya, terkait dakwah multikultural. Perlu dipahami bahwa dakwah multikultural itu bukan ujuk-ujuk tiba hari ini. Tiba-tiba ada konsepsi tentang dakwah multikultural, tapi kalau kita menilik sejarah, meninjau kembali sejarah, sebenarnya dakwah kultural itu wujudnya atau praktik nyata itu sudah dilaksanakan oleh Nabi kita, ya, Muhammad SAW. Jadi bukan di masa ini saja dakwah multikultural itu terlaksana, tapi sudah jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan sudah lebih awal dipraktikkan oleh Nabi Muhammad, khususnya di kota Madinah, ya, ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, maka Nabi Muhammad diperhadapkan dengan realitas sosial di kota Madinah itu sangat beragam, sangat banyak kepercayaan yang berkembang sebelum Islam itu datang dan sudah berakar di tengah masyarakat, ya. Jadi bukan cuma Islam yang ada di kota Madinah, tapi jauh sebelum kedatangan Islam itu sudah ada Yahudi, sudah ada Nasrani, sudah ada berbagai kepercayaan, sudah ada mungkin masyarakat yang menyembah berhala, ada juga yang menganut paham paganisme, dan berbagai kepercayaan animisme dan dinamisme yang hidup di tengah masyarakat. Nah, inilah tantangan dakwah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak serta-merta menyingkirkan mereka, ya. Di kota Madinah justru Nabi Muhammad merangkum
berupaya untuk merancang sebuah konsep agar masyarakat bisa hidup rukun satu sama lain ya. Konsep yang saya maksud ini adalah Piagam Madinah. Adik-adik mahasiswa bisa download di internet. Itu sudah banyak yang beredar, sudah banyak yang mengupload di internet tentang isi dari Piagam Madinah. Saya harap adik-adik mahasiswa bisa membaca isi Piagam Madinah karena esensi dari dakwah multikultural itu sudah terjabarkan di Piagam Madinah. Bagaimana kemudian sikap Nabi Muhammad dalam menghadapi keberagaman ya, baik keberagaman agama maupun kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat di kota Madinah. Saya kira itu gambaran kecil saja ya, dan insya Allah terkait dengan histori atau sejarah dakwah multikultural itu pada kelompok berikutnya akan disajikan oleh kelompok berikutnya ya. Akan diulas secara panjang lebar. Saya harap kelompok berikutnya bisa menjelaskan landasan normatifnya dan bagaimana kemudian rekam jejak sejarah Nabi Muhammad ketika berdakwah di kota Mekah dan Madinah. Bagaimana strategi dakwah multikulturalnya. Karena disitulah titik pijak kita untuk melihat atau melangkah di hari ini bagaimana dakwah multikultural yang kita akan laksanakan. Jadi satu lagi supaya tidak keliru, dakwah yang dimaksud di sini bukan dalam artian yang sempit ya, tapi yang dakwah yang kita maksudkan adalah dakwah bagi seluruh umat, bukan hanya sebagian. Tapi yang kita maksudkan adalah dakwah bagi seluruh umat. Apapun profesi adik-adik mahasiswa nantinya itu dikenakan kewajiban untuk berdakwah ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu maksud saya, bukan hanya dai dalam arti dalam konteks yang dilaksanakan oleh penceramah, seorang mubalik yang berceramah di mimbar saja, tapi dakwah dalam arti yang luas. Dalam hal apapun, dakwah bilhal, dakwah melalui tulisan dan berbagai hal yang bisa kita lakukan sebagai umat muslim. Saya kira itu saja terkait dengan penyampaian materi hari ini. Mudah-mudahan materi yang saya anggap sebenarnya kurang ya. Saya ingin bercerita panjang lebar, tapi Zoom saya selalu melihat waktu ini. Seakan-akan saya diteror oleh waktu ini. Ada batasan waktu di Zoom 40 menit saja bagi dosen. Semua dosen hanya diberi jatah 40 menit. Oke, oleh karena itu saya mengharapkan kelompok 1 untuk lanjut diskusi. Adik-adik mahasiswa semuanya bisa berdiskusi di grup WhatsApp, meskipun tanpa saya kontrol karena berhubung HP saya lagi bermasalah. Mungkin di pertemuan berikutnya saya usahakan bisa terlibat di WhatsApp ya. Jadi kita lanjut diskusi di WhatsApp. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan, jadi boleh saling sharing ilmu pengetahuan, karena saya yakin meskipun saya lihat di kolom tugas seedling ini hanya 13 orang ya, sangat disayangkan. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya adik-adik mahasiswa bisa semuanya membuat ringkasan materi supaya bisa diskusi lah maksudnya. Karena tujuan pembuatan ringkasan materi itu orientasinya adalah untuk sebagai dasar kita untuk berdiskusi dengan kelompok pemakalah. Supaya berimbang pemahamannya, bukan hanya bertanya ya, tapi saling sharing pengetahuan. Karena itulah esensi diskusi. Diskusi itu bukan sekedar tanya jawab, tapi saling share, saling berbagi pemahaman dan pengetahuan. Saya kira itu saja untuk hari ini. Mohon kepada Pak Ridwan di screenshot lalu kemudian laporkan ke saya. Cukup nama-nama mahasiswa yang tidak hadir saja yang dilaporkan ke saya ya. Screenshotnya itu menjadi arsip untuk Ketua Rombel, menjaga-jaga nanti di akhir perkuliahan ada mungkin yang komplain terkait kehadirannya, bisa dicek langsung di Pak Ridwan. Jadi berikutnya mungkin juga bisa Pak Ridwan ini fasilitasi teman-temannya ini kue ini supaya tidak tegang kuliahnya ya. Iya Pak. Iya baik, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa hari ini atas partisipasinya dalam ruang virtual perkuliahan kita. Semoga semangat ini bisa tetap dijaga sampai di akhir perkuliahan di sebanyak 16. Amin.
Baik, dengan mengucapkan akhirul kalam nulul kalau turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.